Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman, mahasiswa dari Universitas Bini Dharma dengan NIM 22142021P. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok tentang grafik plot 2 dimensi dari mata kuliah Grafika Komputer. Plot 2D atau plot 2 dimensi pada MATLAB, dalam proses analisis data, visualisasi menjadi hal yang penting guna mengamati pola data secara keseluruhan. Tak hanya itu, visualisasi juga memudahkan orang lain dalam memahami data yang kita sajikan. MATLAB merupakan salah satu software yang memiliki keunggulan dalam memvisualisasikan atau memplot data dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. MATLAB menyediakan beragam jenis fungsi atau perintah untuk pembuatan plot atau grafik atau plotting yang dapat ditetapkan untuk berbagai keperluan. Plot 2 dimensi atau plot digunakan untuk menggambarkan data dalam bidang 2 dimensi, yaitu bidang dengan sumbu X dalam kurung sumbu horizontal atau sumbu horizontal dan sumbu Y yang disebut juga sebagai sumbu vertikal. Berikut ini beberapa perintah yang dapat kita gunakan dalam memplot data ke dalam bentuk 2 dimensi. Plot dalam kurung sumbu X, sumbu Y, yaitu untuk memplot data berpasangan X dan Y dalam bidang 2D. Plot X, Y, line space untuk memplot 2D dari data berpasangan X dan Y dengan menambahkan pengaturan garis penanda atau warna. Plot sumbu X1, sumbu Y1, sekian sampai dengan sumbu XN, sumbu YN. Fungsinya untuk memplot data berpasangan X dan Y yang berbeda dalam satu plot. Plot sumbu Y yaitu berfungsi untuk memplot data Y terhadap indeks setiap data. Untuk MATLAB menghasilkan hasil plot dalam jendela bidang plot atau figure yang memuat beberapa pilihan menu, seperti pada gambar di bawah ini. Oke, kita perbesar. Oke. Dalam menu bar bidang plot di atas terdapat beberapa pilihan menu yang penting, diantaranya New Figure, ya, ini New Figure, berfungsi untuk membuat bidang plot yang baru. Open File, untuk membuka file gambar yang telah disimpan. Save Figure, ya, Save Figure untuk menyimpan file gambar. Print Figure untuk mencetak gambar. Edit Plot untuk memodifikasi gambar. Ya. Zoom in untuk memperbesar, zoom out untuk memperkecil, pan untuk menggeser gambar, ya. Rotate 3D atau rotate 3 dimensi untuk merotasi, untuk memutar-mutar gambar. Terus sebentar. Data kursor untuk menampilkan label berupa titik koordinat pada area plot yang diklik menggunakan kursor, ya, menggunakan kursor. Untuk brush atau select data, yaitu dia berfungsi untuk memilih data tertentu pada gambar dan memberinya warna. Berikutnya insert color bar, ya, untuk menambahkan batang warna. Terus selanjutnya legend, insert legend untuk menambahkan legenda atau keterangan pada gambar. Untuk gambar yang dihasilkan dari bidang plot dapat disalin dengan cara pilih menu edit, ya, pilih menu edit ini, nanti
pada saat kita mengklik edit akan tampil lagi sub edit, kita pilih copy figure ya. Kemudian selanjutnya kita salin. Boleh kita menggunakan Ctrl plus V pada keyboard ke tempat yang diinginkan. Untuk mempresentasikan sejumlah data atau fungsi, MATLAB dilengkapi dengan fungsi plot. Secara umum, plot di MATLAB dibedakan menjadi 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam artikel ini akan dibahas plot 2 dimensi pada MATLAB. Plot dalam membuat grafik 2 dimensi, fungsi dasar yang terdapat pada MATLAB yaitu fungsi plot. Format fungsi plot adalah plot dalam kurung sumbu X, sumbu Y. Kita perhatikan contoh grafik dari sebuah persamaan kuadrat yaitu Y sama dengan 2X kuadrat plus 6X plus 6 dengan batas maksimum dan minimum X adalah 1 dan 9. Untuk sinteks lengkapnya atau kode yang akan kita ketikkan persamaan kuadrat ini ya. Persamaan kuadrat ini dapat minimum dan maksimum untuk X 19 di dalam aplikasi MATLAB yaitu X sama dengan 1 berbanding 1 berbanding 9. Nah, minimum dan maksimum X1 dan 9. Untuk persamaan kuadrat dari ini, sinteksnya kita ketikkan berikut. Y sama dengan 2 dikali X dikali pangkat 2. Ya. 2 dikali X pangkat 2 plus 6 dikali X ya. 6 dikali X plus 6. Dan kita akan menggunakan plot sumbu X dan sumbu Y. Jadi setelah kita tekan enter akan menghasilkan grafik gambar seperti ini. Berikutnya kita akan ke contoh soal yang kedua. Ketiklah perintah-perintah berikut pada jendela perintah lalu jalankan. Maksudnya perintah berikut ini ya, di sini membuat data linear dari min 2pi hingga 2pi. Untuk ini yang seperti tadi kita ketikkan ke dalam aplikasi MATLAB yaitu X sama dengan linspace min 2 dikali pi, 2 dikali pi. Y1 sama dengan sin X, Y2 sama dengan cos X ya. Jadi untuk plot fungsi sinus dan kosinus dalam satu bidang plot ya. Plot fungsi sinus dan kosinus dalam satu bidang plot ya. Sinus dan kosinus dalam satu bidang plot. Plotnya yaitu sumbu X bertemu ke sumbu Y1, sumbu X bertemu ke sumbu Y2. Akan menghasilkan grafik gambar 2 ya. Ya. Y1 dan Y2. Berikutnya kita akan ke contoh 3. Tentukan Z sebagai fungsi dari dua variabel X dan Y. Kemudian tampilkan kontur atau kontur pada 3 level dari Z. Nah, untuk sinteks, kode yang akan kita ketikkan pada aplikasi MATLAB yaitu X sama dengan linspace min 5 dikali pi, 5 dikali pi. Ya. Untuk Y sama dengan sumbu Y sama dengan linspace-nya 0,2 dikali pi. Nah, untuk XY-nya ini, sumbu yang ini sama dengan mesh grid sumbu X, Y. Untuk Z sama dengan, ya kan yang tadi kan dia
3 level dari Z ya. Tentukan Z, 3 level dari Z, sin X ditambah cos Y. Untuk counternya ya, untuk bahasa sinteksnya di dalam MATLAB dia counter F ya. Untuk sumbu X, sumbu Y, sumbu Z 3 level. Dan akan menghasilkan grafik yang seperti ini. 3 level ini maksudnya yang ini, yaitu 3 level 1, 2, dan 3 gitu. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan ya. Kita akan mencoba mempraktekkan contoh soal plot ya. Kita coba X 1 berbanding 0,1 berbanding 9. Untuk kita Y1 ya. Oke, kita buat Y1 saja. Jadi nanti kita buat multi figure ya. Untuk 3 dikali X, 3X kuadrat 3X kuadrat ditambah 2X berarti 2 dikali X ditambah 5. Nah, berikutnya kita figure yang keduanya untuk Y2 min 2 dikali X dikali sin 20 dikali X. Kita menggunakan subplot. Maksud subplot ini 2,11 ya. Maksud subplot ini misal pada saat ada figurnya tampil, subplot ini akan menampilkan gambar satu kecil di sini. Plot X, Y1. Untuk X labelnya kita kasih X label saja ya biar mudah memahaminya. Untuk Y labelnya kita ke Y1. Nah, ini untuk begitu ya. Nanti dalam kotak ID-nya gambarnya begini. Oke. Yang berikutnya nih ya. Dia ada garis dari sumbu X ke Y ya. Ini Y1 X dia bertemu di sini. Oke, figur ini kita tutup ya. Kita lanjut, saya janji tadi ke subplot ya. Nanti kita buat subplot 2. Nanti gambarnya yang ini di bawahnya ada nih di sini. Kita coba ini kalau kita copyin aja biar mudah, biar mempersingkat waktunya. Nah, berikutnya kita subplot 2 1 2. Jadi posisinya di bawah, jangan 211, nanti yang sebelumnya hilang. Untuk X, sumbu X, Y2. Y2 untuk X labelnya kita X. Untuk Y labelnya kita Y2. Bagusnya kita kasih judul saja ya. Untuk di sini kita judulnya sesuai soal saja. Nah, ini fungsi title. Title ini yaitu judulnya. Nah, jadi kita bisa tahu
yang mana gambarnya, yang mana soalnya. Ini title, ini. Nah, ini kita yang Y2. Kopiin saja langsung ke sini. Nah, begini. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Nah, begini. Jadi yang dijelaskan yang tadi ya. Nah, subplot 1 sini ya. Subplot 2 di sini. Gitu. Ini subplot 1 dan subplot 2. Ya. Ini Y2, ini X, ini Y1 ya. Y1-nya, ini Y2 yang di sini, ini X, ini di sini X. Kita perbesar. Nah, di sini ya. Nah, jadi terus sampai ke sini. Ini rumusnya yang ini, pengkodeannya untuk sinteksnya akan menampilkan grafik gambar yang seperti ini. Kita coba lagi pakai grafik 2 dimensi polar ya. Kita coba polar. Untuk T sama dengan 0 berbanding, kita coba 0,01 saja. Banding 2 dikali pi. Ini kita buat multi lagi subplotnya. Nah, kita buat yang begini biar lebih paham. Nah, sekarang kita grafik polar. Polar T sin 3 kali T cos 2 dikali T. Untuk warnanya kita biru saja ya, biar enak dilihat. Nah, title-nya polar T. Biar keren ini. Kita ambil langsung title-nya semua. Oke. Terus ke subplot 2. Kita ke subplot 1, 2, 2. Nah, jadi biar lebih paham, subplot 121 ya, 122 dan subplot 211 yang tampilannya bagaimana nanti kita bisa lihat nanti ya. Polar ya, polar T. Nah, sin 7x ya, 7xt. 7xt kita kasih warna hijau. Biasa merah saja. Kasih merah. Untuk title-nya kita copyin saja polar ini ya. Nah, tik. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Salah. Ini yang saya ketikin ini salah ini. Jadi aplikasi ini memberitahu. Kita coba lagi, kita langsung copyin saja. Untuk warna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba.
Masih salah juga. Oh, ternyata ada 2 yang saya buat ya. B, terus kita cek lagi. Polar B. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya masih salah ya? Sebentar. Oh, gini saja. Untuk title-nya kita ubah. Untuk title-nya polar 1. Oke, kita begitukan saja ya. Ini polaritas 1 dan ini polaritas 2. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sebentar, kita coba lagi. Polar T B. Ini koma polar T sama dengan dikasih 3 kali cos T. Untuk warnanya kita coba. Oke. Kita coba nggak usah kasih warna. Oh, ini salah nih saya ketik. Subplot 2 T tadi apa ya? Sin 7 T. Oke, kita begitukan saja ya. Polaritas tas 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Waduh, polar T, did you mean error using sin? Kita coba lagi. Subplot 121 polar T sin. Error using sin. Sin 3x. Ini kali mungkin begini ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang satu sudah. Nah, tampilan yang begini kita coba yang ini. Ini salah kodenya saya. Ini polaritas yang satu, kita tutup dulu videonya ya. Sekarang kita cari yang kedua. Nah, sepertinya yang ini sudah ketemu. Untuk subplot yang keduanya, oh,
Nah, gini. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Oh, masih. Coba lagi. Tetel polaritas B. Oh, tetelnya ini terlalu banyak. Tetel polaritas 2. Tuh. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Masih invalid expression. Polar T, sin 7 ini oh pantas ini dalam kurungnya ini dalam kurung akhirnya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa ya? Polar ini sini ini yang ini yang ini untuk tetelnya tetel 1. Oh, tetel 1 penjelasannya. Oh, saya nggak baca lagi. Tetel 1 polar. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya tinggal R. Polar T sin warnanya. Kita copyin lagi biar mudah, biar nggak ngabisin waktu. Polar T ini sin ini kesini, ini kesini, ini kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Sebentar, kita coba. Ini kan ngeblank ini. Dalam kurung astaga, ini nih pantesan nih nggak biru. Saya yang salah kode. Mana deh? Coba. Tuh, did you mean polar T? Oh, kok begini ya? R nggak kelihatan ya. Did you mean polar? Tapi saya nggak mau yang begitu, tampilan harus yang begini. Kita coba untuk tetel 2 polar. Oh, ini polar T, sin kita
pisahin dulu biar enak, biar mudah dibaca. Nah, begini. Support satunya udah bener, polar T, ABS, Sin3T, pas ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tampil. Jadi begini ya, ini saya mau yang buat gini. Jadi ternyata untuk sinteksnya yang kita berulang kali saya salah ketikkan error, berarti untuk plot menampilkan kode ke dalam plot di aplikasi MATLAB itu berhasil ya. Untuk jadi presentasi saya ini dari kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari materi tersebut adalah aplikasi MATLAB dapat digunakan untuk membuat grafik 2D dengan menggunakan fungsi dasar plot. Kemudian dalam menampilkan grafik, MATLAB berfungsi untuk menampilkan data dalam format grafik 2 dimensi dengan subplot untuk memulti grafik. Jadi sebenarnya saya ini bukan plot juga ya, tadi polar juga ya. Jadi intinya membuat grafik 2 dimensi menggunakan aplikasi MATLAB itu bisa. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya praktikkan. Mudah-mudahan ilmu saya bertambah, ilmu kita bertambah. Insya Allah dipanjangkan umurnya untuk bisa menambahkan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.